Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan, pejabat tinggi Pratama Madya Kominfo, Dr. Hari Budiarto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo, Direktur Utama BLU Bakti Kominfo, Pak Insinyur Anang Aktif, Bapak Bupati Manggarai Barat, perwakilan atau yang mewakili Bapak-Bapak Bupati, serta Kepala-Kepala Dinas atau OPD apapun namanya, hadirin sekalian. Yang pertama ingin saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Bupati tadi, ya dengan semangat retorikanya yang tinggi, itu harus diimplementasikan. Tidak stop di pidato, harus diimplementasikan. Kalau kita stop di pidato, maka tahun 2018, 19, 2020 dan 2021 akan berulang di tahun 2022. Ya, akan berulang. Karenanya kita hadir hari ini dalam kaitan dengan mengimplementasikannya. Nah, sebelum itu diimplementasikan, saya ingin berikan gambaran sedikit. Saya ingin berikan gambaran yang pertama bahwa pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden ini secara sungguh-sungguh ini melakukan transformasi digital. Ini bukan lip service, bukan. Ini ingin diimplementasikan dengan baik. Dan itu sudah menjadi agenda dan peta jalan pemerintah Indonesia yang disusun oleh Kominfo. Bahkan di tingkat global pun ini disampaikan dan menjadi perjuangan di tingkat global. Kita, Indonesia, Bapak Presiden adalah ketua presidensi G20. Tahu kan G20 apa? Grup 20, grup negara dengan PDB terbesar, 20 terbesar di dunia. Ketuanya itu Bapak Presiden Indonesia saat ini, yang sudah menyampaikan 3 agenda pentingnya. Agenda penting yang pertama, yang menjadi topik pembahasan utama G20 Indonesia ini adalah arsitektur kesehatan global yang inklusif. Itu yang pertama. Kenapa? Ini mengantisipasi masalah kesehatan dunia, pandemi. Karena ini masalah kesehatan, tidak mungkin hanya orang kaya saja yang sehat. Tidak mungkin hanya orang pintar saja yang sehat. Tidak juga mungkin hanya orang baik saja yang sehat. Untuk menjaga kesehatan global, seluruhnya harus sehat. Jadi inklusivitas. Kaya, miskin, pintar, kurang pintar, baik, kurang baik, semua. Dari arsitektur yang kesehatan global yang inklusif. Yang kedua, transformasi ekonomi berbasis digital atau transformasi digital dan ekonomi. Dan Indonesia mempunyai potensi yang besar ya, di digital ekonomi. Dengan semua implikasi dari kebijakan itu, karena ini kita letakkan di agenda Indonesia, maka dalam negeri kita terjemahkan dengan baik. Yang ketiga adalah transformasi atau transisi energi, energi yang ramah lingkungan atau energi bersih. Itu 3. Dari 3 agenda itu di Digital Economic Working Group ya, ada 3 isu juga yang diagendakan oleh Indonesia, 3 isu prioritasnya. Yang pertama, connectivity dan post-COVID recovery. Ya. Infrastruktur, teknologi informasi dan konektivitas, dan recovery setelah pandemi COVID-19. Yang kedua, digital talent dan digital literacy. Yang ketiga, cross border data flow dan
Data Flow Trust yang chairmanship-nya oleh Kominfo untuk G20 tahun ini oleh Menteri Kominfo. Ada banyak cross cutting isu yang sedang kita atau yang sudah kita bicarakan yang nanti akan disampaikan di meja-meja atau ruang perundingan di antara pimpinan-pimpinan sektor digital negara-negara G20. Nah, dari 3 agenda itu, 2-nya kita bicarakan hari ini. Yang pertama infrastruktur digital di layar 3T, Pak Dirut Belu Bakti hadir. Ya, yang kedua literasi digital dan digital talent atau SDM digital. Pak Hari, Dr. Hari Budiarto hadir di sini. Di dalamnya termasuk Smart City sebagai implementasi program. Hadir juga ya, Direktur lain apa lain, Dr. Bambang Bianggono, Pak Bambang Bianggono. Jadi yang kita hadir ini salah satu piloting dari bagaimana kita menerjemahkan secara konkret ya, transformasi digital Indonesia yang digagas oleh Presiden ya, yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran pemerintahan, yang harus bergandengan tangan dengan seluruh ekosistem di Indonesia, baik dalam negeri maupun atas isu-isu global. Tidak boleh lagi stop di pidato, dia harus diimplementasikan. Tadi Bapak Bupati Manggarai Barat sudah menyampaikan dengan baik, dengan retorika dan semangat yang luar biasa. Nah, semangat dan retorika Pak Bupati ini harus diimplementasikan di layer jajaran di bawah. Jangan lagi nanti kepala dinas, para guru menjadi bupati juga yang pidato lagi. Tidak, ini diimplementasikan. Kominfo hadir untuk menjadi pendamping yang menghantar daerah untuk memasuki era baru, era transformasi digital. Jadi hari ini kita bicara di Labuan Bajo sebagai piloting ya. Dan untuk Indonesia, tadi kalau bupatinya bilang dari NTT dan Labuan Bajo untuk Nusantara bagaimana tadi itu, kita bicarakan ini untuk disampaikan kepada seluruh pemimpin daerah di seluruh Indonesia. Karena hal yang sama nanti akan diimplementasikan di seluruh Indonesia. Ini tidak murah, tidak gampang, tapi bisa dilakukan. Tanpa melakukan ini, maka kita lagi-lagi yang Pak Bupati sampaikan, nggak mau tertinggal, berikan kesempatan. Bukan kesempatan lagi diberikan ini. Ini bukan cuma jendela dikasih, pintu rumah seluruhnya dikasih kesempatan. Tadi program puluhan ribu, 20.000. Tapi 20.000 ya SDM digital yang mau disajikan ini harus tersedia 20.000 orang itu di sini. Kalau tidak tersedia, kita stop di retorika. Nah, saya ingin Pak Bupati kerjasamanya ya untuk implementasikan. Sebagai gambaran, ICT infrastruktur Indonesia ini supaya tahu ini bukan barang murah, bukan barang gampang. Leadership Presiden dan keseriusan pemerintah untuk melaksanakan ini bersama ekosistemnya itu melibatkan biaya yang sangat besar. Sayang kalau sudah disediakan, kita tidak manfaat. Kita tidak ingin ada yang tertinggal. Tapi kalau kita sendiri mau tertinggal, ya mau bilang apa? Saya remind, mengingatkan, kalau tidak mau tertinggal, ambil bagian secara aktif di dalamnya. Ya. Kita telah ada slide-nya sedikit, coba. Saya lihat ICT infrastruktur, ya, potretnya. Ada nggak? Nah, kalau belum ada, saya kasih gambaran aja. ICT infrastruktur Indonesia ini, fiber optik yang dibangun di Indonesia ini panjangnya 359.000 lebih kilometer. 359.000 kilometer di darat dan di laut, termasuk di Labuan Bajo ini sudah dihubungkan. Indonesia ini negara vulkanis. Di sini kita banyak gempa bumi, termasuk gunung-gunung bawah laut. Di utara, Sulawesi Utara juga, ya banyak gunung-gunung bawah laut yang suka meletus. Kabelnya juga ada di dasar laut. Sehingga begitu gunungnya meletus, kabelnya putus.
supaya ada redundancy dalam rangka penyelenggaraan transformasi digital. Kita membangun jaringan tulang punggung lintas di utara dan lintas di selatan. Lintas di selatan ini termasuk dari Jakarta sampai Surabaya, Denpasar, Lombok, Bima, Labuan Bajo, terus sampai timur, nyebrang Maluku Tenggara, Timika, nyebrang Timika sampai Jayapura, putar lagi dari Jayapura ke Maluku Utara, dia sampai Manado, Manado turun Kalimantan, Kalimantan sambung ke Jakarta, dari Jakarta Sumatera, bahkan dengan pintunya untuk internasional melalui Singapura. Dibangun nih fiber optik 359.000 km. Kalau krain-krain sekalian, ini pegang ujungnya itu kabel. Kita lingkari bumi 9 kali. 9 kali lingkari bumi. Kita saat ini di tengah menggunakan middle mile namanya, menggunakan atau membangun fiber link, microwave link. Nggak ada sih slide ini, kalau ada saya kasih tunjuk. Microwave, ya, fiber link dan satelit. Saat ini Pak Anang ini dan telekomunikasi nasional kita pakai 9 satelit di angkasa. Ada 9. Dari 9 satelit itu 5 punyanya Indonesia, 4 asing. Hanya untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi middle mile kita dan akses internet. Di sini kan banyak itu dikasih akses internet itu langsung ke satelit. Dan di the last mile, di ujungnya ini baru infrastruktur nih. Dulu di ujungnya bangun yang namanya BTS dulu, yang suka Pak Kepala Desa, Pak Bupati, Bapak-bapak gubernur minta, tolong dong Pak Menteri Kominfo kasih kami BTS. BTS apa itu BTS? Apa itu Base Transceiver Stations? Itu ujungnya saja, salah satu di ujung, the last mile. 500 juta sudah dibangun di Indonesia ini. Lebih dari 500.000 Base Transceiver Station sudah dibangun. Cukup? Belum. Banyak blank spot. Karena banyak blank spot masih. Makanya hadir lagi pemerintah untuk membangun di wilayah terdepan, terluar, tertinggal melalui BL Bakti. Tahun 2022 mudah-mudahan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ini sudah terbangun Base Transceiver Station BTS untuk menghadirkan sinyal 4G. Sinyal 4G. Kalau di wilayah-wilayah komersial masih ada sinyal 3G, ya, yang terluar, terdepan, tertinggal ini 4G ya, dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada 3G. ICT infrastructure dibangun di hulu, di infrastruktur hilir, pusat data dunia ini, ya, ekonomi digital, ruang digital bisa digunakan dengan baik jika kita mempunyai pusat data yang memadai. Makanya di G20, di global juga ngomong soal data. Tapi data di global adalah data cross border, lintas batas negara. Nah, data di dalam negeri bagaimana dikelola pusat datanya? Pusat data dalam negeri ini potensinya masih sangat besar. Ini per infrastruktur ini. Hilir. Pasti tidak tahu, saya yakin tidak tahu. Konsumsi per kapita pusat data kita di Indonesia di bawah 1 watt per kapita. Apa hubungan watt dengan konsumsi data? Karena data diukur dari power, konsumsi power, konsumsi listrik. Indonesia di bawah 1 watt per kapita. Singapura itu 100 watt per kapita. Jepang 10 watt per kapita. Jepang negara tersebar dengan banyak pulau, sama hampir mirip dengan kita. Karena kita pun inginkan agar di Indonesia setidaknya konsumsi data per kapita 10 atau 10 kali lipat yang kita pakai sekarang, sekitar 2,7 sampai 3 gigawatt yang kita butuhkan untuk data. Kalau ini dibangun untuk apa? Untuk mengantar kita sebagai enabler agar bisa melaksanakan transformasi digital. Pemerintah sendiri akan membangun 4 government cloud, 4 pusat data pemerintah.
yang selama ini dibangun sendiri-sendiri oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, melalui servernya masing-masing. Bahkan ada yang Ethernet, hanya 3% saja yang memenuhi atau yang memakai cloud, standar cloud. Makanya sulit melakukan interoperabilitas data yang tadi Pak Bambang Bianggono sampaikan, itu sulit karena masing-masing punya data yang tidak terhubung. Nanti akan dibangun 4 pusat data. Di Jakarta sedang dalam proses saat ini. Di Batam sebagai redundancy untuk wilayah barat. Di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan, dan untuk wilayah timur di Labuan Bajo ini hanya siap nggak kita? Siapkah kita? Karena bangun di sini harus ada satu listriknya. Tadi saya bilang konsumsinya per power supply, ketersediaan listrik. Ada nggak lahannya, Pak Bupati? Kalau nggak ada lahanan di tempat yang lain mau? Ada, Pak Menteri. Ada ya, dengar nih ya. Dengar ya, ada, harus disiapkan. Karena ini mahal juga, bukan murah. Dan data ini nanti akan dihubungkan melalui fiber optik tadi ke seluruh Indonesia melalui lintas selatan tadi yang saya sampaikan itu. Karena di lintas utara juga ada banyak aktivitas vulkanis bawah laut. Itu infrastrukturnya. Kalau ini dibangun semuanya, bagaimana dimanfaatkan? Kita perlu juga membangun SDM-nya. Nah itu tadi yang saya minta Pak Bupati, kalau minta 20.000, ya harus dipastikan tersedia 20.000 orang. Ya dengan semua tingkat kecakapan. Tahun ini dia Gerakan Nasional Literasi Digital tingkat dasar itu ada 12,4 hampir 12,5 juta. NTT belum mengambil bagian dengan baik. Tahun depan jangan sampai tidak. Percuma itu kita bangun infrastruktur hulu, upstream, infrastruktur hilir, downstreamnya, kalau tidak bisa digunakan oleh masyarakatnya. Nah, supaya masyarakat bisa gunakan, kita sediakan programnya 12,5 juta per tahun pelatihan digital dengan 4 kurikulum yang disampaikan Pak Hari tadi. Digital skills, digital ethics, digital culture, digital safety. Itu tadi disampaikan. Tapi di sini belum Pak, NTT ini sangat minimal sekali jumlahnya. Nah ini udah lewat tadi ya. Ini jaringan fiber optik ini. Sangat minimal. Dan saya minta kepada Pak Bupati Manggarai Barat dan Bapak-Bapak Bupati dan Wali Kota di Nusa Tenggara Timur proaktif mengambil bagian di dalamnya. Dinas-dinas Kominfo bekerja sama ya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi, mengajak masyarakat ikut ambil bagian di dalamnya. Pelatihan digital tingkat menengah. Tadi disebut digital talent scholarship. 100.000 tahun ini, tahun depan 200.000. Saya minta bahkan ya, selalu bertambah. Di NTT belum. Baru 373 orang dari saya lihat angkanya itu, baru 370 orang. Baru 370 orang. Ini udah berubah di mana? Jadi 459. Nah tahun depan jangan lagi tertinggal, ambil bagian. Pertemuan kita ini untuk merangsang supaya kita ambil. Kalau tidak ambil sayang, yang lain jalan terus nih. Kita tidak tunggu ini NTT siap atau tidak siap. Program ini jalan terus. Ya, jangan sampai kita tertinggal. Nah kita butuh juga policy maker di sektor digital. Disediakanlah program digital leadership academy. Saat ini bekerjasama dengan 4 universitas ternama di dunia, dan akan tambah menjadi 20 universitas ternama di dunia. Tadi ada Tsinghua University, National University of Singapore, Oxford University di Inggris, dan Harvard Kennedy School di Amerika Serikat. Nah saya minta ya juga nanti saya akan menyampaikan kepada Bapak Mendagri, seluruh bupati dan wali kota di Indonesia harus ikut ambil bagian di program DLI, Digital Leadership Academy, sebagai policy maker. Sebagai policy maker, mesti ikut. Kalau tidak ikut, nanti nggak bisa bikin pengarahan ke bawahnya. Ya saya minta seluruh bupati dan wali kota ambil itu program, mana itu DLI-nya. Yang 300, ini program ini. Tolong ya, bupati,
wali kota, wakil bupati, wakil wali kota di seluruh Indonesia ikut program ini. Ini dalam bahasa Inggris. Tapi diusahakan nanti supaya bisa mengerti juga ada pendampingan atau terjemahan bahasa Indonesia ini. Jangan sampai kita habis di retorika, pidato-pidato. Ini tidak bisa diselesaikan melalui pidato ini. Ini hanya bisa diselesaikan kalau tahu, paham. Karena ini sudah masuk ke guideline teknis, ya, guidance teknis, directive teknis. Ikut ambil bagiannya sehingga itu ada the National University of Singapore, programnya apa? Smart City, ya, Digital Policy and Strategy itu dengan National University of Singapore, dengan Tsinghua University, Digital Business. Kalau bupatinya nggak tahu digital business, gimana mau menggerakkan ekonomi digital di daerahnya? Dengan Harvard University, ya, government apa itu? Innovating Public Policy and Service. Ini dengan Harvard, sekolah di Harvard itu privilege. Harvard mau bekerja sama untuk memberikan kurikulum ini bagi seluruh, ya, pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin publik, para pejabat-pejabat politik, pejabat-pejabat birokrasi, maupun pemimpin privat, startup founders kita. Dan Oxford University, Theory, Policy, and Practice. Ini harus tahu, ini pakai bahasa Inggris kelihatannya susah, pakai bahasa Manggarai juga bisa diterjemahkan. Ya, pakai bahasa Manggarai juga bisa kok. Dan ini gratis, disediakan pembiayaan oleh negara. Kalau ini kita lakukan, baru bisa kita isi konten yang tadi Pak Bambang Dwi Anggono sampaikan. Kita ingin program Smart City, termasuk apa? SPBE, Smart Government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Baru kita ngomong soal apa? Smart Environment, Smart Education, Smart Health, Smart Economy di kabupaten atau kotanya masing-masing. Ikut ini, ambil bagian. Tadi disampaikan pada saya dengan program-program konten, ya. Ada aplikasi super apps desa, ya. Ada yang disebut dengan sistem informasi desa dan kawasan, Sideka. Ada virtual school yang tadi digambarkan itu, virtual school menggunakan virtual reality, memanfaatkan artificial intelligence dan machine learning. Udah kita lihat tuh sekolah jantung pun ditunjukin bisa melalui artificial intelligence dan machine learningnya. Konsep sekolahnya udah berubah. Kalau cara berpikir kita belum berubah, nggak bisa kita laksanakan ini. Nah, supaya bisa tahu, ikut itu pendidikan tadi yang disediakan. Sayang kalau tidak disediakan. Sayang, susah istilahnya. Gampang kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Manggarai. Ini soal mau kan itu. Pemimpin politik di era baru sekarang ini, di era transformasi digital, tidak cukup dengan retorika. Tidak cukup, Pak. Harus menguasai hal-hal yang teknis yang berkaitan dengan digitalisasi di semua aspek kehidupan masyarakat. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mengetahui program. Kalau tidak, kita hanya bisa nanti tolong bukakan kesempatan, tolong berikan kesempatan. Nah, kesempatan selalu ada. Mau nggak? Mau nggak? Nah, ini yang saya minta, ya, supaya kita betul-betul pemerintah membangun hulu, infrastruktur hulu, menyiapkan program pelatihan sumber daya manusia, digital talent, dan mengisi kontennya melalui pendampingan langsung di semua aspek digitalisasi. Kita masuk ke era industri 4.0, ya, masyarakat 5.0, society 5.0. Ini istilah-istilah semuanya nggak bisa kita lakukan kalau enabler,
infrastruktur tidak kita lakukan dengan baik, yang saat ini di bawah direktif Presiden diselesaikan dengan baik, dikerjakan dengan baik, tidak bisa kita lakukan kalau tidak tersedia talent SDM. Ya. Jadi saya hadir di sini hari ini ya ingin appeal, ya, ingin sekali lagi menyampaikan supaya jangan sampai kita tertinggal karena pergerakannya itu cepat. Disrupsi teknologi tidak bisa kita stop. Kita harus punya kemampuan adaptif yang cepat, punya kemampuan agility yang cepat, merubah arahnya cepat. Kemampuan agility itu tidak sama dengan konsisten, Pak. Banyak yang orang ngomong soal konsisten. Agility itu cepat merubah arah, menyesuaikan, adaptif. Nah, ini era baru. Saya sampaikan ini di sini karena saya mendengar ini tadi gimana semangatnya Bupati Manggarai Barat. Saya yakin juga Bupati Wali Kota yang lain 513 lainnya punya semangat yang sama. Tapi semangat itu harus ya diterapkan di tataran pelaksanaan, implementasi. Karena teorinya, retorikanya sudah. Guideline besar, policy making besar, presiden yang tentukan arah. Terjemahan teknisnya para menteri. Termasuk di sektor digital kita menyiapkan ya, yang disebut dengan peta jalan digital Indonesia. Jangan sampai bupati ya menjadi presiden, kepala desa menjadi presiden, ngomong policy besarnya, tidak selesai kita. Makin ke bawah makin teknis, dan kita harus menguasai yang teknis untuk membantu pendampingannya. Kominfo berada side by side, samping-samping melalui program-program. Nah, ini kepada kita semuanya, kepada seluruh pemerintah di seluruh Indonesia. Bukan hanya Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagikeo, Ngada, tidak, keseluruhan. Ya, ini piloting. Jangan sampai terlambat. Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas, tentu harus tampil dengan lebih akseleratif, lebih cepat. Tidak bisa biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja tertinggal. Saya tentu berharap tata ruangnya sudah jadi belum? Sudah, Pak Menteri. Pembangunan kawasan sudah jadi belum? Kalau sudah jadi, laksanakan secara konsisten enggak? Kita membangun tata ruang penting. Sekarang ini kita membangun ICT infrastructure, bangun kabel fiber optik, pakai satelit. Kita akan membangun satu satelit besar, high throughput satelit, Satria 1, tahun 2023 akhir sudah di orbit, sudah dipakai untuk pelayanan 150.000 titik layanan publik. Jadi satelit terbesar di Asia. 5 satelit terbesar di dunia, salah satunya Satria yang dibawa Pak Ano. Kita bangun ICT infrastructure-nya itu untuk enabler. Tapi kita mau supaya ini bisa digunakan dengan baik. Kalau tidak, kita tertinggal. Sebagai kota destinasi super prioritas, ada banyak sekali pembangunan yang dilakukan di wilayah destinasi wisata super prioritas, termasuk Labuan Bajo. Tahun 2022 aja, ya, setidaknya ada 5 agenda, 5 atau 8 saya lupa, ya. 5 pasti. Agenda G20 yang dirapatkan di sini. Tahun 2023 ada ASEAN Summit, itu akan dilakukan di sini. Post COVID, karena kita sudah lantai, terima kasih kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mengambil bagian secara aktif melaksanakan protokol kesehatan, ikut vaksinasi, sehingga COVID di Indonesia ini landai. Tahan dan jaga itu supaya terus landai agar kita bisa masuk ke pandemi, ke endemi. Sehingga apa? Pergerakan ekonomi kita, pemulihan ekonomi kita
bisa kita lakukan. Untuk desa wisata ini banyak sekali program. Karena kita butuh talent, digital talent, tidak saja ingin bangun fiber optik dan ICT infrastructure di Manggarai Barat atau Nusa Tenggara Timur, lintas selatan Indonesia ini, tapi bangun pusat data juga untuk pemerintah. Bahkan pendidikan pun ingin dibangun di sini. Digital school, digital school sebagai center of excellence untuk menghasilkan digital talent di policy maker. Jadi ada yang vocational, ada yang formal education, termasuk formal educationnya. Nah, Pak Bupatinya siap nggak? Nah, Bupati siapa? Siap. Siap konsekuensinya nggak? Siap. Nggak ada bertele-tele itu. Siap. Pak Jokowi bilang bangsa yang bisa menang adalah bangsa yang cepat, bukan yang besar lagi, tapi yang cepat. Manggarai Barat bisa maju kalau cepat. Sudah belajar kita ini 2018, 19, 20, 21 kita terlambat. Tahun 2022 harus cepat. Kita sebagai satu gerbong besar, gerbong kereta. Kereta kuda itu ditentukan oleh kuda yang paling lambat kecepatannya. Ada yang mau menjadi kuda yang paling lambat, yang menghambat jalannya kereta gerakan transformasi digital nasional. Jangan. Semua jadi kuda yang berpacu dengan kecepatan yang hebat. Nah, ini kita bangun ini dengan sengaja saya sampaikan ini supaya kita betul-betul perhatikan. Sayang nanti Kominfo membangun ya koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga pusat dan daerah. Untuk apa? Agar tidak sektoral. Tadi sudah dipresentasikan bagaimana sulitnya kalau dikerjakan secara sektor. Marilah kita menjadi intermediate, jembatan penghubungnya, lakukan koordinasi supaya kita bisa bekerja bersama-sama. Nah, ini semuanya penting untuk kita maju ya. Kalau kita tidak lakukan ini sulit. Saya berharap sekali tadi disampaikan ingin membangun bisnis proses yang bagus ya. Ingin membangun digitalisasi pendidikan atau virtual school, itu konten-konten yang harus kita isi di dalamnya. Untuk itu bisa berjalan, sisi yang satu pemerintah pusat, Kominfo membangun infrastruktur, sisi yang lain pemerintah daerah menyiapkan SDM digital. Ya, saat ini Kominfo memberikan pendampingan secara serius, bahkan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden. Di Manggarai Barat ini akan ada berapa BTS Pak? 24 dari 427 BTS yang akan dibangun. Itu BTS, itu the last mile. Tapi di Manggarai Barat ini juga pakai, di NTT ini juga dipakai satelit Pak, akses internet. Ada banyak sekolah, ada banyak pusat kesehatan masyarakat yang Kominfo sediakan akses internetnya langsung dihubungkan dengan satelit. Di Manggarai Barat ini juga dibangun penggelaran fiber optik di darat dan di laut. Sudah menghubungkan ini dari Labuan Bajo ke Selat Sape sana, sudah tersambung. Kan tidak ada yang lihat, ada yang mau nyelam di Selat Sape sana, mau lihat fiber optik ini. Sudah dibangun juga, tidak lihat kan. Tanpa fiber optik, ya data yang besar jumlahnya nggak bisa ditransmisi. Kita sudah bangun ini, sudah disediakan. Di darat ini juga dibangun. Nah, saya minta ini pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasinya. Itu memberikan fasilitasi memudahkan. Karena pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat infrastruktur fisik Pak. Jalan, jembatan, bandara, pelabuhan penting itu semua. Tapi infrastruktur digital yang akan menghantar masyarakat bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital sangat penting. Karena mari kita bantu dan urus bersama-sama. Kenapa saya tanya tadi, sudah ada belum tata ruang? Sekali kita tentukan titik BTS-nya, koordinatnya, maka coverage signalnya ada di sekitar BTS di situ. Radius kita 3-5 km. Titik BTS-nya
BTS-nya itu harus berada di dalam tata ruang pemerintah daerah, pemerintah desa. Jangan sampai taruh di atas gunung sana itu. SITAK namanya, Site Acquisition, lahan. Jangan taruh BTS-nya di atas gunung yang jauh sana. Kampungnya ada di mana? Nanti bilang, kalau di kampung ini black spot Pak. WA Menteri, kebetulan Menteri Kominfo semua orang yang NTT tahu nomornya. Setiap hari saya dapat WA, blank spot kami, blank spot kami. Pemerintah daerahnya kasih itu titik di mana itu? Itu titik koordinatnya itu memungkinkan nggak coverage-nya berada di tempat layanan publik, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor desa, kantor layanan Kamtipmas, pemukiman masyarakat ada di situ kan? Jangan BTS-nya dibangunnya di mana, kampungnya ada di mana? Yang nggak ada lagi sinyal baru bilang, Pak Menkominfo, blank spot Pak. Sekarang blank spot ini satu kata yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi kalau bilang orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, nggak percaya saya. Kalau bupati, wali kota nggak ikut itu program di LA, nggak percaya saya. Orang rakyat di kampung-kampung aja tahu blank spot itu bahasa Inggris tuh. Bangun konsisten, susun tata ruangnya, pemerintah, pembangunan desa, ada itu musyawarah pimpinan desa, ada itu dinas yang yang mendampingi desa, apa namanya dinasnya? PMD apa itu singkatan dari apa? Nah, hafal itu pemberdayaan masyarakat desa yang langsung melakukan pendampingan terhadap rencana pembangunan desa. Nah, salah satu yang penting enablernya adalah ICT, infrastruktur telekomunikasi dan informatika. BTS-nya ada nggak di dalam pendampingan? PMD-nya tahu nggak Pak? Kalau PMD-nya nggak tahu, bagaimana dia melakukan pendampingan pada saat melakukan perencanaan pembangunan desa? Nah, ini yang saya minta konsisten, sehingga pada saat site acquisition-nya yang sudah ditetapkan itu, konsekuensinya tata ruangnya juga dibangun dengan memperhatikan ketersediaan ICT infrastructure. Karena dengan tersedianya ICT infrastructure, enabler-nya tersedia, pembangunan transformasi digital bisa kita lakukan. Tuh barangkali Bapak Bupati yang saya pesan ya, untuk Manggarai Barat ada banyak sekali kegiatan di Manggarai Barat. Penduduk Manggarai Barat ini berapa orang? 276.000. 89%-nya itu 20.000. 89% dari penduduk sini kalau ikut pelatihan tadi, ini semua jadi pintar. Kalau tidak nggak bisa apa? Tidak saja bakti yang membangun, ya, operator seluler juga membangun. Di wilayah-wilayah yang komersial dibangun oleh operator seluler. Tidak saja operator seluler ya, operator fiber optik juga membangun. Jadi semua membangun. Sekarang kita ikut di dalam arus besar transformasi digital. Itu hanya suatu sederhana, soal mau atau tidak. Kalau mau, saya yakin bisa. Yang terakhir berkali Pak Bupati, sedang saya mendengar sudah 80 berapa persen tadi? 88,16% masyarakat sudah divaksin pertama. Yang kita butuhkan itu full dose. Berapa persen vaksin kedua? 56. WHO mensyaratkan untuk memastikan kita mempunyai kekebalan kelompok, maka 40% dari seluruh jumlah penduduk harus sudah divaksinasi. Bapak Presiden minta Indonesia harus bisa memenuhi 40% ya dari jumlah penduduk sudah divaksinasi di akhir tahun. Saat ini sudah kalau 40% itu sekitar 108 juta. Kita penduduknya 270 juta.
sudah 100 juta lebih, tinggal 7 atau 8 juta kurang. Ya. Yang saya meyakini sampai akhir tahun Kementerian Kesehatan, Polri dan TNI ya serta ya kerja kolaborasi bersama-sama itu bisa. Namun itu belum cukup, Pak. Karena itu secara nasional pemerintah daerah harus memperhatikan di daerahnya masing-masing. Di daerah masing-masing juga 40%, Manggarai Barat juga harus 40% dari penduduk. Tolong diperiksa Pak Bupati, karena dengan 40% ya kalau bisa lebih hebat lagi, bukan dari target ya 40% itu bukan dari target vaksinasi ya. 40% dari jumlah penduduk. 40% dari jumlah penduduk. Kalau Manggarai Barat sudah berhasil melakukan vaksinasi di atas 40%, maka pariwisatanya bisa terbuka dengan baik. Bisa dibuka dengan baik. Ya, pemulihan ekonomi dan kepariwisataan bisa dilakukan dengan baik. MICE, ya, meeting-meeting itu bisa kita lakukan. Entertainment sudah bisa mulai. Jadi tolong vaksinasi lebih agresif. Yang kedua, prokes jangan berhenti, Pak. Kita ini saat ini dari 3M itu jaga jarak sudah hampir kurang diperhatikan. Pakai masker, cuci tangan. Saya udah hampir nggak lihat tadi. Mungkin saya datang sini diminta untuk desinfektan dulu ya. Itu apa namanya? Sanitizer. Pakai sanitizer. Bagus itu. Tapi jangan hanya di acara seperti begitu. Itu lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup pakai masker, gaya hidup pakai hand sanitizer, gaya hidup cuci tangan secara teratur. Itu juga pariwisata, cleanliness itu, CHSE. Ya, sebagai wilayah destinasi super prioritas, lifestyle gaya hidup yang mendukung kepariwisataan itu penting. Saya percaya di bawah leadership kepemimpinannya Bupati yang sangat energik ini, Manggarai Barat ini, dan bupati-bupati lain di Nusa Tenggara Timur ini, saya percaya itu bisa kita lakukan. Nah sekarang marilah kita implementasikan, kita lakukan itu dengan baik. Sekali lagi sebelum saya tutup ya, kalau kita sudah bangun ICT infrastructure, hulu dan hilir, kita berikan bersama-sama pendampingan sumber daya manusia untuk pemerintah dalam rangka smart city. Kita nanti bisa implementasikan konten-konten yang baik. Ini baru pemerintah, belum sektor privat ya. Saya belum ngomong soal UMKM, ultramikro, ekonomi digital, belum. Ini baru pemerintahnya, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu urusan Menteri Pan-RB. Tetap mediumnya infrastruktur TIK. Kenapa saya sampaikan itu? Karena itu harapannya. Akhirnya Bapak Bupati dan segenap rekan-rekan, sahabat-sahabat saya sekalian, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo yang hadir, ya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita laksanakan pembangunan masyarakat kita, menghantar masyarakat kita yang masuk ke era transformasi digital dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan itu secara tertib, secara disiplin. Kita sebentar lagi akan masuk ke masa Natal dan Tahun Baru. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga Natal dan Tahun Baru tidak menjadi pusat penularan baru, dengan mengikuti semua petunjuk dan protokol Natal Tahun Baru tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 secara tertib dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi salam sehat untuk kita sekali.